Perkenalkanlah, nama saya Khairul Anwar, dosen teknik sipil FTSP ITS, program studi D3, yang menjadi dosen tetap sejak tahun 1988, di mana waktu itu masih menjadi fakultas non-gelar teknologi, sampai sekarang menjadi program studi D3 teknik sipil FTSP ITS. Pengalaman saya dalam ilmu ukur tanah semenjak menjadi dosen tetap di FTSP ITS, saya menjadi asisten dari dosen senior kami, almarhum Insinyur Katarina Adam Nurjati, yang dia memberi inspirasi dan masukan banyak sekali di bidang ilmu ukur tanah, karena memang dia pakarnya, ahlinya. Sehingga dengan adanya dorongan dari almarhumah, maka saya menggeluti menjadi dosen khususnya di bidang ilmu ukur tanah. Banyak sekali pengalaman saya di luar sebelum menjadi dosen tetap. Bahkan menjadi dosen tetap pun saya sudah aktif ikut dalam pekerjaan-pekerjaan survei atau pengukuran, baik di bidang proyek jalan, proyek irigasi Prosida di Madiun, kemudian juga di proyek irigasi Jawa Timur, dan bahkan proyek-proyek irigasi yang ada di daerah Jawa Timur, serta pekerjaan sertifikasi bidang tanah di proyek BPN. Pengalaman saya di luar agaknya memberi inspirasi penuh untuk bisa menekuni dan melanjutkan apa yang menjadi tugas utama almarhumah Ibu Katarina Adam Nurjati, yaitu menjadi kasih bidang surveying pada laboratorium model teknik sipil D3 teknik sipil ITS. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi di luar dibanding kenyataan yang kita hadapi di kampus. Salah satunya kalau di kampus, praktikum atau ilmu yang diberikan masih terbatas pada teori dan praktek, sedikit praktek, artinya dengan pengukuran yang masih dibantu oleh asisten dosen ataupun dosen. Sedangkan kalau di luar banyak sekali terkaitan dengan bidang luar, misalkan dengan instansi yang terkait mengenai masalah perizinan, masalah izin untuk memasang satu patok, lain dengan yang di kampus. Dari pendidikan kan hanya masang patok sementara dan diukur. Sedangkan kalau pengukuran di luar adanya interaksi dengan instansi-instansi yang terkait yang memberi pekerjaan, maka harus ada etika dan izin-izin khusus agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi sejak mahasiswa sebenarnya saya sudah ikut aktif di satu proyek jalan Surabaya Gresik, ikut Waskita Karya. Kemudian setelah itu ikut PT Indah Karya di Prosida Madiun dalam proyek irigasi. Kemudian menjadi asisten perencana pada survei studi Kalikonto dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian ikut proyek irigasi Jawa Timur di Surabaya bersama PT Indah Karya. Dan pada waktu itu mengikuti pengukuran irigasi hampir di seluruh Jawa Timur, baik wilayah Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan juga di daerah Kediri. Dari pengalaman kerjasama dengan konsultan yang pernah saya ikuti, itu akan membawa saya pada kenyataan sistem pengukuran di lapangan, karena harus selalu interaksi dengan instansi-instansi terkait, khususnya di proyek irigasi.
Karena yang jelas kalau proyek irigasi, saluran sudah ada, lahan yang diairi sudah ada, kemudian juga izin bersama dengan dinas pengairan setempat. Selama hampir 30 tahun ini, sejak tahun 1976, semenjak masih mahasiswa ikut proyek jalan, kemudian juga studi Kalikonto bersama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada misalnya, dan juga di proyek-proyek irigasi maupun proyek sertifikasi tanah. Setelah saya terjun langsung menjadi dosen tetap, akan kelihatan sekali bahwa ada satu perbedaan yang mencolok ilmu yang ada di lapangan dengan kenyataan di lapangan. Karena kaitannya dengan masalah pengukuran itu tidak lepas ada keterkaitan dengan pihak-pihak tertentu, baik itu instansi pemerintah atau instansi penguasa wilayah atau dengan masyarakat. Sedangkan di pendidikan hanya secara teoritis, praktek pun ada di lapangan lingkungan kampus, sehingga interaksi dengan dunia luar itu belum pernah ada. Sehingga sedikit kita masukkan masalah keterkaitan dengan pihak luar, baik itu instansi pemerintah, swasta ataupun dengan masyarakat. Ini sangat perlu, karena tidak sembarang kita masang patok, tidak sembarang kita harus mengukur lahan yang masih menjadi milik orang. Maka perlu ada interaksi, misalkan adanya suatu penyuluhan atau pemberitahuan bahwa akan dilakukan satu pengukuran yang notabene tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat, sehingga perlu pengarahan, jangan sampai timbul masalah yang tidak diinginkan, karena ini masih dalam taraf pengukuran. Sehingga dengan interaksi ini di kampus tidak pernah terjadi, tapi nanti akan terjadi di lapangan, bahwa harus ada interaksi dengan luar, baik masyarakat pemilik tanah dengan instansi terkait, misalkan dengan instansi angkatan atau ABRI ataupun kepolisian, karena kita butuh benchmark atau patok-patok yang letaknya tidak mudah kita jangkau karena di wilayah instansi terkait. Salah satu contoh di mana dengan adanya penyuluhan itu pelaksanaan pengukuran ini berjalan lancar, maka adalah pengukuran pemindahan jalur kereta api karena ada lumpur lapindo, di mana waktu itu ada penyuluhan beberapa desa, beberapa kecamatan, karena jalur tersebut melalui bidang pemilikan tanah masyarakat luas. Dengan adanya penyuluhan itu sehingga akan melancar dari tim survei untuk pengukuran itu dalam pemasangan patok maupun dalam pengukuran jalur-jalur yang ada. Di samping itu ada salah satu contoh pada waktu proyek pengukuran jalur barat kota Surabaya, di mana di situ tidak ada penyuluhan atau belum dilakukan penyuluhan, maka pengukuran sempat terhenti dan melompat pada lokasi yang lain, di mana menunggu hasil penyuluhan pada masyarakat setempat agar tidak timbul gejolak, karena tanah tersebut masih dalam pengukuran tapi belum pembebasan. Sehingga dengan adanya penyuluhan itu sangat penting untuk proses jalannya pelaksanaan pengukuran tersebut. Menyangkut masalah sosialisasi itu, maka sebelum melaksanakan pekerjaan pengukuran itu perlu sosialisasi pada tingkat penguasa wilayah tertinggi, kabupaten atau bupati, kemudian kecamat dan lurah, yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi pada masyarakat pemilik lahan. Karena dari sistem sosialisasi di bawah
maka akan memperlancar proses pemasangan patok, proses pengukuran, meskipun itu belum dibebaskan. Sosialisasi tersebut ada kita mulai dari atas ke bawah, dari sistem surat menyurat, kemudian setelah ada persetujuan atau izin dari Panglima atas, makanya bawah akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat setempat sebagai pemilik lahan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan akan lancar, tidak ada timbul gejolak-gejolak yang berarti. Memang dalam teknik sipil itu dalam pengukuran teknik sipil khususnya itu dilakukan misalkan dalam taraf atau tahap untuk perencanaan. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya adalah mungkin adanya sosialisasi ke masyarakat pemilik lahan sehingga sudah tidak timbul masalah dalam pelaksanaan pengukuran untuk perencanaan. Namun karena nanti akan dilaksanakan tergantung dari hasil perencanaannya. Dari hasil perencanaan itu bisa menimbulkan masalah. Karena apa? Mungkin lahan yang terkena, mungkin dia posisinya itu di tengah-tengah tanah yang dibebaskan, sehingga di sisi kiri masih punya lahan yang sedikit, sisi kanan yang dibebaskan masih lahan sedikit, sehingga tidak bisa difungsikan lagi. Itu akan timbul masalah. Sehingga biasanya dia akan menuntut semua dibebaskan. Kemudian juga kemungkinan dia hanya terkena sedikit, tapi mungkin sistem, karena ini lahan irigasi biasanya, sistem irigasinya terbentur karena terputus oleh rencana jalur jalan ataupun saluran, sehingga dia air dari mana itu akan timbul masalah. Sehingga dia akan menuntut dengan biaya pembebasan keseluruhan dengan harga yang tidak sedikit. Artinya di luar dari harga umum. Itu yang bisa menimbulkan masalah. Jadi justru dalam pelaksanaan nanti, ini karena kaitannya dengan pembebasan, biasanya ada tim 7, yang salah satunya juga dari tenaga BPN atau tim BPN, yang dia akan mengukur secara langsung berapa besar atau berapa luas lahan yang harus dibebaskan artinya, dan lahan yang tersisa. Nah, ini yang timbul masalah. Sehingga kadang-kadang masyarakat tidak mau, butuh waktu. Apalagi kalau pemilik lahan itu lahan waris, di mana pemilik waris atau ahli waris itu masih tersebar di seluruh Indonesia atau mungkin di luar negeri. Ya, ini akan mengambil waktu lama, sehingga pelaksanaan tidak akan bisa berjalan sebelum persetujuan dari pemilik lahan tersebut. Ini kaitannya dengan masalah pelaksanaan itu. Seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya, maka perlunya satu prosedur SOP dalam pemberitahuan tentang pelaksanaan dan pelaksanaannya di lapangan. Kemudian yang kedua juga masalah alat atau peralatan harus sudah dikalibrasi secara baik. Timbul masalah dengan masalah bidang tanah, ada perlu kejelasan pemilik tanah yang sah. Apakah itu harta masih waris atau harta kepemilikan atas nama seorang. Karena kalau timbul masalah, maka akan perlu intens hubungan yang baik antara tim pengukur dengan si pemilik itu agar bisa lebih lunak dalam melepas tanah atau mengizinkan untuk dilakukan pengukuran, baik itu perencanaan maupun pelaksanaan bangunan. Kemudian juga misalkan melintasi satu bukit, satu lembah ataupun satu sungai, itu memang ada trik khusus, ada teknik khusus, karena juga persyaratan kadang-kadang melintas sungai itu, apakah sungai itu tersebut akan dipakai sebagai alur transportasi air, sehingga atau bangunan-bangunan tersebut apakah dia di atas muka air atau di bawah muka air, sehingga ini kaitannya dengan masalah penggunaan fungsi sungai yang lainnya.
Kemudian juga misalkan lembah, lembah tersebut juga harus ada teknik khusus karena perlu ketelitian yang cukup. Misalkan dalam pembuatan suatu kever, maka level atau ketinggian itu harus cukup teliti, karena kalau sekali salah dalam pengukuran maka akan timbul masalah yang panjang, artinya pengukuran ulang. Kemudian tidak kalah pentingnya itu adalah refreshing dari tim atau tenaga surveyor yang mengukur. Itu mungkin akan jenuh, sehingga minimal 6 atau 7 bulan perlu refreshing, atau maksimal 9 bulan itu perlu refreshing, sehingga akan tidak jenuh menghadapi masalah-masalah dalam pengukuran. Karena pelaksanaan pengukuran di lapangan dengan teori yang ada di kampus, artinya itu biasanya masih terlalu sempit, karena perlu suatu kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dan instansi secara luas, yang demikian akan membantu dalam proses pelaksanaan pengukurannya. Karena secara teknis memang penggunaan alat atau pengaturan alat dan penggunaannya itu sudah dilaksanakan di kampus, tinggal orientasi di lapangan ini yang perlu kemampuan interaksi yang komunikatif pada instansi dan masyarakat luas. Demikian, semoga bermanfaat.